Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintahan pada periode 2015 sampai 2022 atau saat era Presiden Joko Widodo bertambah lebih dari 5.125,1 triliun rupiah. Staf khusus Presiden Keuangan Justinus Prastowo mengatakan penambahan jumlah utang selama 7 tahun tersebut memang cukup besar, namun lebih rendah dibandingkan belanja negara yang dilakukan selama periode tersebut. Menurutnya, belanja yang lebih besar daripada penambahan utang tersebut menandakan manfaat yang diterima masyarakat jauh lebih besar. Sebab, meski utang bertambah, belanja untuk kebutuhan masyarakat tidak berkurang dan justru meningkat setiap tahunnya. Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan nilai aset negara jauh lebih besar dibandingkan penambahan utang saat ini. Hal itu tercermin dari banyaknya infrastruktur yang dibangun selama pemerintahan Jokowi. Utang pemerintahan Jokowi kembali menjadi pembicaraan karena sentilan Wakil Presiden ke-10 Yusuf Kala saat acara Milan PKS di Istora Senayan. Saat itu, JK menyebutkan pemerintahan Jokowi membayar utang hingga 1.000 triliun per tahun. Nilai ini dikatakan paling tinggi sepanjang sejarah Indonesia. Karena hal itu, Kementerian Keuangan melalui Justinus angkat bicara dan belak-belakan menjelaskan fakta utang selama pemerintahan Jokowi yang jumlahnya dinilai tidak seberapa dibandingkan manfaat yang diterima oleh masyarakat. Pemerintahan di era Jokowi sangatlah boros. Pemborosan tersebut tercermin dari belanja negara dan rasio pajak yang sangat berjarak. Dengan demikian, terpaksa pemerintah harus menarik utang untuk menutupi gap atau selisih tersebut. Hal ini dipaparkan oleh ekonom senior Faisal Basri pada program Your Money Your Vote di CNBC Indonesia. Dia mengatakan terbukti mahalnya pembangunan pada era Jokowi terlihat dari data International Capital Output Ratio atau indikator untuk mengukur rasio besaran modal yang dibutuhkan untuk menambah satu output atau keluaran ekonomi. Sebagai perbandingan, angka rata-rata ISOR pada era Soeharto hingga SBY berkisar 4,46%, sementara jumlah fantastis tersebut adalah utang publik, maka ini sama artinya setiap kepala rakyat Indonesia saat ini menanggung utang 28,7 juta, naik dari posisi terakhir pemerintahan SBY yang hanya 10 juta per kepala.